Selamat pagi semua. Pagi, Pagi, Pak. 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 Oke, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan proses belajar mengajar kita. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita, saya absen terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Santi Risa Anat. Santi. Saya, Pak. Nia Lorenza Sihite. Saya, Pak. Sakilah Nasution. Saya, Pak. Suprito Simamora. Saya, Pak. Yolanda Jelita Sarah Matonda. Yolanda. Mungkin jaringan dia, Pak, rusak. Nanti kabari kalau udah masuk ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, kita langsung aja masuk ke proses belajar kita. Materi minggu lalu kan masih kalian ingat tentang dasar-dasar rumus Excel kan? Halo? Iya, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke laporan keuangan sederhana dengan Excel. Oke. Saya ada share screen di sini. Di sini dikatakan laporan ini sangat sederhana karena terdiri dari nomor, tanggal, keterangan debit, kredit, dan saldo. Bagi kalian yang kurang mengerti akuntansi, jika kalian mempelajari ini di komputer kalian atau di laptop kalian, ini akan sangat membantu kalian di tempat kalian nanti bekerja, baik di perusahaan kecil maupun di perusahaan besar. Sini tertulis kelebihannya itu adalah menggunakan Excel adalah pada saldo akan otomatis bertambah jika kolom debit diisi dan otomatis berkurang jika kolom kredit yang diisi. Oke, langsung saja kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, buat format laporan keuangan seperti ini, yang terdiri dari tanggal, keterangan, debit, kredit. Sini kan saldo belum terisi. Nah, nanti kita akan mengisinya. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke langkah kedua. Sini tertulis, selanjutnya tinggal memasukkan rumus pada kolom saldo F4 sampai dengan F13. Nah, bertambah dan berkurangnya secara otomatis. Rumus yang kita pakai nanti rumus if, or, dan rumus sum. Nanti saya akan menjelaskan rumus-rumus satu dari persatu ini. Rumus yang kita pakai ini, yang itu ini. If or D4 lebih kecil lebih besar 0, titik 2, E4, dan seterusnya. Di laptop itu penggunaannya beda-beda ya. Kalau di laptop Bapak itu nanti koma. Walaupun rumusnya di sini titik koma, karena bawaan laptop Bapak itu dari luar, jadi di koma. Oke. Terus penulis rumusannya rumus semi absolut atau D tanda $4 dan E tanda $4. Nanti saya akan menjelaskan apa itu tanda dolar yang dimaksud dalam PTT Bapak. Oke. Terus selanjutnya ini rumus akhir yang kita akan gunakan yaitu ini. Pakai rumus sum D4 D13. D4 ini nanti terdapat di seperti ini di kolom D4 dan D13 ini. Kan masih kosong di sini.
Sampai di sini dulu. Sudah mengerti apa yang Bapak maksud? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Oke. Langsung saja kita ke prakteknya. Nampak? Nggak nampak, Pak. Sekarang udah nampak? Udah, Pak. Bilang macam ya. Cek. Halo. Cek, cek. Ya, Pak. Iya, Pak. Jalan nggak? Udah kelihatan, Pak. Ini saya udah tampilkan rumus ya, nampak nggak? Jelas. Baik. Baik, tarik. Sepertinya ada kesalahan jaringan. Di sini akan mengulanginya. Sekarang sudah nampak tampilan PT Excel-nya kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, di sini saya buat sebuah tabel untuk laporan keuangan sederhana. Kita lihat terdapat beberapa nomor 1 sampai 1 sampai 10 yang saya isi cuma 1 sampai 5. Tanggalnya itu seperti akuntansi berbeda-beda. Keterangannya saldo awal, tempatnya di debit, beli artikel kredit, bayar listrik dan telepon di kredit, ambil kas dari bank itu di debit, dan beli printer di kredit. Seperti kita lihat, jumlahnya itu 2 juta, 350, 150, 1.500.000, dan 850. Kalau secara manual, itu pasti kita menggunakan rumus yang sangat repot. Disinilah teknologi zaman sekarang sangat pintar, dan kita harus bijak-bijak menggunakannya. Yang saya Bapak tampilkan tadi PTT itu kan terdapat rumus. Nah, di sini Bapak akan coba menyampaikan rumus tersebut. Contohnya itu kita klik kursor kita di saldo. Rumusnya itu setiap rumus yang digunakan harus diawali dengan sama dengan. Terus tulis if buka kurung for buka kurung lagi, tulis di D4, yaitu di bawah debit. D4 lebih kecil lebih besar 0. Nah, seperti yang Bapak tampilkan tadi, di laptop itu pembawaannya berbeda-beda. Ada yang titik koma dan ada yang koma.
Jika laptop kalian yang masih berbahasa asing, itu harus menggunakan koma. Tidak boleh titik koma. Nanti proses pengerjaannya akan error. Oke? Setelah itu klik di kredit E4. Terus lagi lebih besar. 0. Setiap di awal pembukaan buka kurung harus ditutupi dengan tutup kurung agar rumusnya akan tersampaikan. Klik koma, zoom, buka kurung, D. Lambang dolar 4. Terus dibagi. D4. Tutup kurung, dikurang, zoom, buka kurung, E dolar 4 dibagi E4, tutup kurung, koma, 0, tutup kurung. Oke. Hasilnya itu tinggal di enter saja. Kelihatan hasilnya 2 juta. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Pak. Itulah hebatnya zaman ini. Semua serba otomatis. Otomatis maksud saya. Oke, tinggal diletakkan kursor yang paling ujung sudut kanan, tarik sampai di keterangan nomor 5. Tinggal dilepas. Makanya hasilnya dapat 2 juta, 1.650.000, 1.500.000, 3 juta, dan 2.150.000. Untuk rumus akhir penjumlahannya sama dengan zoom, buka kurung, D4, dibagi D13, kurung, enter. Maka dapat totalnya 3.500.000. Selanjutnya di penjumlahan kredit. Rumus yang digunakan itu sama seperti di debit, zoom, buka kurung, E4, dibagi D4, tutup kurung, enter. Maka dapat hasilnya 2 juta. Di sini mungkin agak macet karena jaringan saya mungkin kurang bagus, ya. Nanti saya bapak tampilkan di YouTube. Nanti kalian cek nanti di YouTube, saya share linknya. Oke, bisa dipahami. Pak. Baik, Pak. Terus untuk rumus akhir saldo ini dicatat ya, dicatat. Nanti bapak saya tanya lagi, ya. Di rumus saldo itu sama dengan D14 dikurang E14. Tinggal enter, maka dapat hasilnya 1.500.000.
Di layar Bapak sudah jalan, di layar kalian mungkin belum jalan ya. Sini dilihat, ada di debit, dijumlahkan, ditambahkan aja. Mungkin karena jaringan ini. Baik, sini saya akan menjelaskan lambang-lambang yang ada di rumus Excel. Nah, seperti yang saya katakan tadi, rumus dolar atau log itu berfungsi untuk mengunci salah satu file agar ketika disalin ke bars yang lain, ia tidak akan ikut bergerak, atau disalin ke kolom yang lain, dia akan tidak ikut bergeser ke kolom lainnya. Terdapat 3 fungsi log atau lambang dolar. Bisa juga diketik dengan F4. Misalnya kita tekan F4 sekali, maka terkunci baris dan kolomnya. Jika terkunci 2 kali, jika ditekan F4 2 kali, maka terkunci barisnya. Dan kita ketik 3 kali F4, maka yang terkunci itu kolomnya. Baik, sekarang lambang titik koma dan titik koma. Pada komputer tertentu, regional setting yang berbahasa Inggris, ini biasanya pemisahan itu menggunakan koma. Sama seperti yang Bapak jelaskan tadi, dan rumus Bapak yang saya gunakan tadi. Itu menggunakan koma. Jika tidak bisa menggunakan koma, maka berarti itu bawaan dari dalam negeri, titik koma, yang berbahasa Indonesia. Terdapat beberapa kegunaan fungsi rumus sum, if, dan or. Rumus fungsi sum itu untuk menjumlahkan data atau angka yang terdapat pada beberapa sel atau range yang ditentukan. Singkat katanya itu menjumlahkan data yang ada. Dan fungsi or itu untuk memperluas kegunaan fungsi-fungsi lain yang menjalankan pengujian logika. Atau lebih dikenal dengan fungsi logika untuk membandingkan. Dan terakhir rumus if dapat memiliki 2 hasil. Hasil pertama jika perbandingan benar dan hasil kedua jika perbandingan salah. Maksudnya itu ia akan melakukan evaluasi terhadap uji logika menghasilkan nilai true atau false. Baik, mungkin sampai sini pertemuan kita untuk hari ini. Yang bertanya silakan atau kasih saran, kasih pendapat, ada? Ada yang kurang paham atau yang kurang mengerti, bisa ditanyakan. Halo? Ya, Pak. Saya Chandri Sanar, izin bertanya. Santi. Sebentar ya. Santi, nama Santi. Oh, ini dia. Yuk, apa pertanyaannya? Gini, bagaimana fungsi dari tanda dolar itu, Pak? Oke, fungsi tanda dolar. Yang lain? Hanya si Santi yang kurang mengerti tanda dolar. Yang lain. Malu bertanya sesat di jalan. Ini masuk di soal ujian loh. Izin bertanya, Pak. Oke, Sakila. Itu biasanya fungsi tanda dolar itu kan, Pak, itu dipakai hanya khusus untuk keuangan sederhana atau biasanya dipakai juga Pak kalau mau membuat laporan keuangan?
Oke, hampir sama dengan pertanyaan Santi. Oke, baik. Di sini akan saya menjawabnya. Saya akan mengulang dari pertanyaan Santi tadi, fungsi tanda dolar. Oke. Di sini saya catat, fungsi tanda dolar pada rumus Excel adalah untuk membuat alamat sel atau range data pada rumus Excel relatif menjadi rumus absolut demi absolut. Bisa diambil kesimpulan pada rumus Excel sebelum tanda log atau tanda dolar, maka saat di copy kolom tidak berubah. Begitu pula jika pada alamat baris ada tanda dolar. Mengenai salah satu file, agar ketika disalin ke baris yang lain, ia tidak akan ikut bergeser. Atau disalin ke kolom yang lain, dia tidak akan bergeser ke kolom yang lainnya. Bisa juga diketik dengan Shift 4 atau bisa diketik dengan F4. Santi dapat memahaminya? Santi? Ya Pak, baik Pak. Saya dapat memahaminya. Terima kasih. Oke, terus pertanyaan si Sakila tadi, apakah harus menggunakan tanda dolar di materi penyusun laporan keuangan sederhana? Tidak. Masih banyak yang menggunakan ini. Contohnya itu di akuntansi tingkat atas, lebih sulit lagi. Materi ini nanti di akhir-akhir pertemuan semester nanti Bapak jelaskan. Oke? Supaya tidak terlalu banyak nanti beban hidup kalian. Oke, mungkin cukup ini yang Bapak sampaikan. Tugas, catat tugas kalian. Catat. Minggu depan harus kumpul. Oke? Baik Pak. Baik, Pak. Buat laporan keuangan sederhana, seperti yang Bapak lakukan tadi, keterangannya itu minimal 10, maksimal 15. Saya harapkan semua dapat mengerti. Nanti saya akan kirim file PPT dan Excel-nya untuk kalian pelajari. Yang di jumlah debit 105, kredit 5. Dah, dari saya. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, hanya inilah materi kita untuk hari ini. Jadi kesimpulan yang kita dapat hari ini apa aja? Ayo, satu orang. Ayo. Mana yang katanya paham tadi? Ayo, mana? Kesimpulannya dari materi kita ini tadi. Apa manfaat materi kita ini untuk kedepannya? Ayo. Saya Pak. Ayo, apa? Kesimpulannya dengan adanya pembelajaran untuk rumus-rumus Excel ini, kita dapat mempermudah untuk pembukuan gitu Pak, menghitung pembukuan. Pembukuan. Oke. Baik, cukup bagus, cukup menarik, agak unik, singkat, padat, dan jelas. Oke. Oke, karena pembelajaran daring ini sangat terbatas, karena semua pun tidak memiliki laptop. Jadi, saya sarankan untuk meminjam atau ke warnet, walaupun warnet ada sebagian tutup atau sebagian buka.
Jangan lupa untuk 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena kita masih memiliki kehidupan yang lebih panjang. Oke, sekian pembelajaran dari Bapak. Saya tutupi dengan doa. Mari kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Baik, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak.